dilancarkan. Jadi kan ada 7 sapi itu kemarin ya, satu sapi kita simpan buat tahun depan, kemudian 2 sapi kita berkurban di Bandung itu yang punya manajer aku, terus satu aku untuk mamah di Bandung. Kemudian kemarin di hari kedua Idul Adha 4 sapi itu dari mulai jam 7, setengah 8 kita dimulai dari Condrosimo itu kan buat saya, istri dan anak-anak 5 orang jadi plus 7 berarti pas 7 jiwa. Kemudian ada eksekutif produser Family 1 juga titip, Mas Awen juga di sana. Kemudian ada sapi Madura itu aku persembahkan buat kakak-kakak dan adik aku, dan pas dikasih kejutan itu juga, dan itu aku kan udah deh datang satu sapi lagi, ini buat siapa ya? Ya udah buat kakak-kakak kejutan. Dan mereka tuh sampai terharu banget karena di tahun ini mereka tuh rata-rata kakakku tuh yang kan suka giliran gitu sama suami sama istri tuh. Sekarang tahun ini suaminya deh, tahun depan istrinya. Nah, tahun ini tuh kakakku tuh rata-rata tidak berkurban karena pasangannya yang berkurban, tapi mereka tuh tiba-tiba nggak mau potong kuku kan, kalau orang berkurban tuh disunahkan tidak potong kuku, tidak potong rambut gitu. Jadi mereka tidak berkurban tapi mereka tidak potong kuku. Makanya ketika H-2 gitu aku kasih tahu, ada sapi nih buat teteh gitu. Wah, mereka pada seneng banget ya, terharu. Kemarin juga mereka juga pas proses penyembelihannya juga terharu. Yang terakhir ada sapi Bali itu aku persembahkan buat karyawan yang kiper, ada 4 orang yang mengurus 4 sapi berbulan-bulan ini. Kemudian ada dokter hewan aku dan juga ada bibi di rumah sama yang suka masak di kantor. Mereka happy banget, sampai Bu As yang bibi yang suka masak di kantor tuh sampai terharu banget karena beliau tuh kan udah sepuh banget ya, udah punya cucu lah gitu. Terus dia, Pak, seumur hidup saya belum pernah berkurban, alhamdulillah sekarang bisa berkurban. Wah, sedih banget. Dan semuanya diberikan kelancaran. Terutama yang mendebarkan adalah ketika proses penyembelihan Condrosimo, karena kan badan tuh besar banget. Dan timnya juga udah profesional, tapi kan tetap namanya binatang, bisa terjadi apapun. Yang menarik dari Condrosimo adalah ketika dia sudah dijatuhkan, si lubangnya tuh terlalu bawah, dianya jatuhnya di atas. Itu kita tuh mau nariknya kan kuat, tiba-tiba dia ngebenerin posisinya sendiri, jadi seperti berontak padahal tidak berontak. Pas udah selesai, oh iya tadi dia tuh mau benerin posisi bener, udah gitu juga walaupun nggak wajib ya, tapi ngadep itu ke kiblatnya tuh kan di rumah gue tuh barat ke sana, kiblatnya tuh agak miring kanan, dia tuh miring sendiri. Jadi dia ya udah, ketika sudah di posisinya, lubangnya pas di leher dia, tanduknya juga udah nancep di pelepah ya itu gerbong pisang, dia ya udah gitu diam, ya udah lancar banget alhamdulillah. Jadi penyembelihan 4 sapi plus 2 kambing itu cuma dilakukan dalam kurang lebih 3 jam. 3 jam udah selesai, dan akhirnya sore-sore sudah selesai semuanya. Dan itu pas pengurusan daging sapinya juga, Condrosimo itu kan pertama, kemudian sapi kedua, pas sapi ketiga, sapi keempat, domba 1, domba 2. Mereka sudah beres semua, Condrosimo belum. Bukan kurang, tapi emang udah kayak kapal karam itu si tulang belulangnya juga Masya Allah saking besarnya, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah tiap tahun bertambah dari segi jumlahnya juga yang dikurbankan. Alhamdulillah yang merasakannya juga makin luas gitu. Walaupun ada beberapa, kan ini aku kerja sama RT, RW dan lain-lain, udah banyak sekali lah ya alhamdulillah yang bisa merasakan dagingnya. Tapi tetap aja orang berduyun-duyun dari entah dari mana, itu nggak bisa kebagian semuanya. Jadi tetap tiap tahun kurang. Mungkin itu petanda bahwa tiap tahun harus bertambah lagi insya Allah. Apakah itu alasan Irfan juga memilih tiap tahun berkurban dengan bobot sapi yang lebih besar? Ya intinya sih kita tuh berkurban tuh harus yang terbaik, dan kalau semakin besar ya semakin banyak juga yang bisa merasakan indahnya Idul Adha, salah satunya merasakan daging kurbannya gitu. Jadi semakin besar menurut aku sih ya semakin banyak juga yang merasakan, alhamdulillah. Janoko sendiri gimana dah? Nah Janoko kasihan kesepian, jadi pas kemarin itu kan udah semuanya satu, tersisa dia di tempatnya. Terus dia galau juga nyari teman. Tadi pagi aja ke kandangnya ajak ngobrol. Tadi pagi sambil dia makan ajak ngobrol lagi ya gitu. Segalau itu dia, dan kesepian. Dan ya gue diberikan kelebihan mungkin bisa mengerti apa yang dirasakan sama hewan ya. Dia beneran galau. Terus gue bilang ya udah nanti dicariin teman gitu.
Itu galau dari tadi pagi tuh gue. Jadi sapi yang kecil-kecil gue keluarin juga biar si Janokonya juga merasa ada teman gitu. Jadi mudah-mudahan kayaknya sih Janoko kan akan dipelihara berarti 1 tahun tuh. Atau kiper gue udah diam aja gini. Pak, doakan saya mampu nih 1 tahun ke depan pelihara, karena itu kan nggak mudah pelihara sapi, apalagi sapi jumbo itu sangat-sangat tidak mudah. Dan ini gue udah pengalaman udah kesekian kali, tapi yang terakhir kemarin kan 6 bulan cukup sulit, tapi alhamdulillah Condro Simo aman sampai selesai. Ini nih Janoko 1 tahun ke depan, dan belum lagi insya Allah akan ada sapi-sapi lainnya juga persiapan untuk tahun depan insya Allah. Tapi sendiri ada budget tertentu nggak sih Kak untuk kurban sendiri gitu? Sebetulnya ya itu harus dipaksakan, harus disisihkan, harus dimasukkan ke buat persiapan kurban tuh selalu ada aja. Sampai tahun depan pun gue udah siapin dari sekarang. Bahkan tidak hanya gue, dan gue juga udah mulai mengajak karyawan-karyawan gue di kantor semuanya insya Allah tahun depan semuanya akan berkurban, karena di nabungnya dari sekarang. Jadi gue bilang ayo 10.000 sehari juga nggak apa-apa, nanti 1 tahun itu bisa 3,5 juta, dikalikan 7 bersama-sama sudah 20 jutaan, udah bisa jadi sapi. Jadi mudah-mudahan semangat kurban itu kan salah satu tujuan gue tuh bikin konten tentang Idul Adha itu adalah membuat semua orang semangat untuk bisa berkurban. Lah penontonnya aja udah ikut semangat, ya udah yuk kita yang membuat kontennya juga harus semangat, dan itu udah sepakat satu tim gue semua karyawan udah siap dibelikan celengan sama gue nabung. Jadi tahun depan insya Allah akan lebih banyak lagi. Ini tiap tahun juga ternyumbang ya. Wah iya, karena kan gue juga kan tidak hanya sekedar menyembeli dan membagikan saja, tapi gue memang menimbulkan rasa kepada hewan kurban gue, dan itu menurut gue esensi kurban adalah melepas sesuatu yang kita sayangi. Ya, gue membuat rasa itu terjalin antara gue dengan hewan kurban. Jadi alhamdulillah semuanya juga diberikan kajar, karena gue selalu ajak ngobrol. Bahkan di Bandung kan gue kurban di masjidnya tuh ya punya mama 1, yang lainnya ada 5 sapi lainnya. Gue ajak ngobrol juga sapi-sapi orang. Jadi pas saat itu kemarin gue gini, iya ya gue kok egois ngajak ngobrol sapi gue doang ya. Yang lainnya juga sapi itu juga kan punya hak yang sama untuk mengetahui tujuan disembelihnya tuh buat apa dan lain-lain. Jadi gue ajak ngobrol satu-satu, bahkan si petugas penyembelihnya, Irfan, coba ajak ngobrol dulu, kasih jampe-jampe. Jadi sepanjang di itu tuh gue ajak ngobrol, dan lagi beringas gue ajak ngobrol. Tenang, kita talinya dulu. Gue ajak ngobrol dan sampai ada satu sapi begini sampai tidur. Sebelum sembelih dia tidur merem gitu. Sampai orang geleng-geleng, gue bilang, iya juga ya alhamdulillah kalau gue bisa menenangkan sapi, karena menurut gue sapi juga makhluk hidup, dia juga panik nih ada apa nih, kan dia belum pernah digituin. Pas ketika lagi mau penyembelihan juga dia kan panik. Jadi gue tatap matanya, mungkin ada juga sapi-sapi yang seumur hidup belum pernah mendapatkan sentuhan, diajak ngobrol, mungkin ada yang seumur hidup, jadi dia heran, kok ada yang ngajak ngobrol gue ya. Terus dia ngerti, dan gue tenang, ada aku, yuk tenang, dan tenang semuanya alhamdulillah. Jadi pas ikut merasakan, jadi pas sudah selesai si tim penyembelihannya juga makasih ya, tadi sapi-sapinya jadi tenang. Gue ngerasa tidak melakukan apa-apa. Oh alhamdulillah ternyata ada fungsinya juga gue ya gitu. Alhamdulillah. Adik sapinya kemana sih kalau biasanya setiap Oh bisa kemana-mana, ada beberapa langganan farm, langganan aku ada Setia Farm di Kulon Progo. Jadi gue suka sengaja naik pesawat ke sana YIA, kemudian sapi pulang lagi bisa langsung bolak-balik pakai pesawat. Ada juga Kaas di Ciawi, kemudian Bintang Tani. Dia makin lama makin tambah lagi langganan gue, dan mereka tuh dari sekarang sudah mempersiapkan sapi terbaik buat gue tahun depan. Insya Allah.